Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas E, Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Sarapan terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020. Penelitian ini telah kami susun dalam bentuk karya tulis ilmiah, dan penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Khairil Anam, MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Liora Arabel Anseli dengan NIM 20115120096. Dan teman-teman saya yaitu Wando Kusuma Wardani dengan NIM 20115120059, Andika Rizky Puluburu dengan NIM 20115120061, Muhammad Razif dengan NIM 20115120093. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Pengaruh Sarapan terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020. Berikut adalah daftar isi dari materi yang telah kami buat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wanda Kusuma Wardani. Kepada Wanda dipersilahkan. Oke, selanjutnya bab pertama pendahuluan. Latar belakang berisi mengenai alasan kenapa kami melakukan suatu penelitian yang kemudian ditulis dalam karya tulis ini. Jadi, kami menemukan kasus di mana mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung di pagi hari, mereka terlihat kurang konsentrasi, kurang bersemangat, dan bahkan ada yang tidur. Oleh karena itu, kami mencari salah satu penyebab dari kasus tersebut. Apakah sarapan memiliki pengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa? Karena sarapan merupakan suatu kegiatan yang penting dilakukan untuk kesehatan. Selain menambah energi, sarapan juga memberi dampak positif terhadap kinerja otak. Tentunya pada saat proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa membutuhkan konsentrasi yang baik agar dapat memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian apakah sarapan dapat memengaruhi tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kami merumuskan masalah beberapa berikut. Yang pertama, apakah sarapan memengaruhi tingkat konsentrasi belajar mahasiswa? Yang kedua, bagaimana mahasiswa dapat meningkatkan konsentrasi saat belajar? Yang ketiga, bagaimana sarapan dapat memengaruhi tingkat konsentrasi belajar mahasiswa? Yang keempat, apa yang dilakukan mahasiswa agar dapat kembali konsentrasi saat belajar? Selanjutnya, karya tulis ini kami buat dengan tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh sarapan terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, mengetahui apa yang dilakukan mahasiswa agar dapat kembali konsentrasi saat belajar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Kami berharap karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa, dapat memahami pengaruh sarapan terhadap tingkat konsentrasi belajar, dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para dosen dalam meningkatkan konsentrasi belajar mahasiswa. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Liora, saya persilakan. Bagian yang selanjutnya adalah bab 2 atau kerangka teoritis. Landasan teori. Energi yang kita konsumsi pada saat sarapan berguna untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sarapan merupakan langkah pertama yang kita lakukan di pagi hari untuk memperoleh energi. Para ahli berpendapat bahwa kandungan nutrisi pada saat sarapan dapat menunjang tenaga seseorang dalam beraktivitas. Menurut Jadvik, mengonsumsi protein dan kadar serat yang tinggi juga dapat membuat seseorang tetap merasa kenyang hingga waktu saat makan siang. Salah satu aktivitas utama mahasiswa adalah belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal, mahasiswa memerlukan konsentrasi yang tinggi. Dengan mengonsumsi sarapan di pagi hari, mahasiswa diharapkan memiliki energi yang cukup untuk mencapai tingkat konsentrasi yang maksimal. Sebaliknya, jika seseorang tidak mengonsumsi nutrisi yang cukup pada saat mulai aktivitas, ia akan mengalami kekurangan energi.
kekurangan energi tersebut menyebabkan kurangnya konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Penelitian relevan ini adalah penelitian-penelitian yang berupa karya ilmiah ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian yang telah kami buat. Penelitian-penelitian ini kami jadikan referensi dalam membuat penelitian kami kali ini. Yang pertama adalah Jurnal Ilmiah Pendidikan UIN Sunan Gunung Jati dengan judul Pengaruh Sarapan Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa tahun 2020. Yang kedua adalah karya tulis ilmiah Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karya ini berjudul Hubungan Perilaku Sarapan dengan Konsentrasi Belajar Mahasiswa tahun ketiga Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Kami membuat 2 hipotesis. Yang pertama adalah H0, yaitu mengkonsumsi sarapan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Dan yang kedua adalah H1, yaitu mengkonsumsi sarapan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Inti dari kerangka teoritis yang telah kami buat adalah nutrisi yang terdapat pada sarapan yang dikonsumsi seseorang dapat memacu otak menghasilkan energi untuk memusatkan pikiran dalam belajar dan memudahkan penyerapan pembelajaran. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Razif. Kepada Razif, dipersilahkan. Oke, kali ini saya ingin melanjutkan presentasi dengan tema bab 3 yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Kami menggunakan tempat penelitian dalam jaringan atau daring disebabkan karena masih terjadinya pandemi virus saat ini. Lalu waktu penelitiannya kami melakukan penelitian pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2020. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, kami mengambil subjek penelitian mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2020. Lalu, objek penelitian ini menggunakan data kuesioner atau angket yang diperoleh dari subjek yang kita teliti. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Kami menggunakan 3 poin teknik analisis data. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan yang penarikan kesimpulannya. Poin kedua adalah penyajian data. Di sini kami menggunakan penyajian data dalam bentuk diagram dan berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan dapat mudah dipahami. Selanjutnya, poin ketiga, penarikan kesimpulan. Pada poin ketiga ini merupakan tahap akhir dari analisis data. Dalam analisis data yang dilakukan melihat dari hasil reduksi data dan tetap mengacu pada permasalahan atau rumusan masalah. Data yang disusun dibandingkan antara satu dan yang lainnya untuk ditarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Andika. Kepada Andika dipersilakan. Baik, terima kasih. Bab selanjutnya adalah bab 4, hasil penelitian. Deskripsi data. Data yang kami minta berupa jawaban-jawaban kualitatif para mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berkaitan dengan penelitian, dan data yang kami sajikan berupa tabel dan diagram.
Ini adalah hasil jawaban dari salah satu pertanyaan kuesioner yang kami bagikan. Dapat dilihat bahwa pertanyaannya adalah, apakah aktivitas Anda di pagi hari membutuhkan konsentrasi dan fokus? Dari 50 mahasiswa yang merespon, 70% atau 35 mahasiswa mengaku bahwa aktivitas mereka di pagi hari membutuhkan banyak konsentrasi. Lalu, tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa sarapan sebelum melakukan aktivitas pagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari jumlah yang tidak pernah sarapan yang hanya 8% dari jumlah mahasiswa yang mengikuti kuesioner. Lalu, berdasarkan data pada tabel ini, 60% mahasiswa merasa konsentrasi mereka meningkat saat mereka sarapan. Lalu, 8% dari mereka merasa bahwa konsentrasi mereka menurun setelah sarapan. Dan 32% mahasiswa merasa bahwa tidak ada pengaruh terhadap konsentrasi mereka saat sarapan ataupun tidak. Menurut hasil kuesioner, mereka yang konsentrasinya menurun merasa mengantuk setelah sarapan, sehingga konsentrasi mereka menurun. Sementara, mereka yang konsentrasinya meningkat saat sarapan akan menurun konsentrasinya jika tidak sarapan. Menurut beberapa mahasiswa ini, jika mereka tidak sarapan, maka badan mereka akan lemas dan otak mereka akan menjadi lamban. Dapat dilihat dari jawaban para mahasiswa, sarapan pagi penting dan bermanfaat bagi tubuh. Lalu, data di chart ini merupakan hasil jawaban mahasiswa tentang seberapa besar pengaruh sarapan terhadap konsentrasi mereka. Kami meminta mereka menjawab dalam skala 1 sampai dengan 5, di mana 1 tidak merasakan pengaruh sama sekali, dan 5 merasakan pengaruh yang sangat besar. Dilihat dari jawaban para mahasiswa, kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar mereka terpengaruh, baik itu positif maupun negatif. Lalu kami selaku peneliti juga memberi sebuah pertanyaan tentang cara mahasiswa kembali berkonsentrasi saat mereka kehilangan konsentrasi. Dari 50 mahasiswa, lebih dari setengahnya mengkonsumsi sesuatu, baik itu makanan ataupun minuman, agar tetap kembali berkonsentrasi. Dan kurang dari setengahnya melakukan kegiatan lain seperti bermain gadget atau mencuci muka. Dapat diketahui bahwa mengkonsumsi makanan ataupun minuman dapat memulihkan konsentrasi. Sekian dari saya, bab selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Wanda. Baik, bab terakhir yaitu bab 5, penutup. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sarapan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2020. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner yang menunjukkan bahwa 68% dari total 50 responden memilih sarapan memengaruhi tingkat konsentrasi belajar. Kemudian, banyak hal yang dapat dilakukan agar dapat kembali konsentrasi saat belajar, seperti minum air mineral, beristirahat, makan makanan ringan, dan cuci muka. Jadi, dengan sarapan sebelum melakukan aktivitas, maka kita akan lebih berenergi dan lebih konsentrasi. Selanjutnya, karya tulis ini kami buat berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan melalui penyebaran kuesioner. Maka kami menyarankan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, agar membiasakan diri untuk sarapan, karena sarapan sangat berpengaruh terhadap daya kerja otak saat menerima pelajaran. Dan kami juga memberi saran kepada Bapak dosen agar dapat memberi masukan kepada kami jika karya tulis ini belum maksimal, tetapi karya tulis ini adalah hasil terbaik dari kami. Hal ini akan kami jadikan sebagai motivasi kami untuk kedepannya. Bagian selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Kepada Liora, saya persilakan. Berikut adalah daftar pustaka yang berisi artikel-artikel maupun jurnal dan karya tulis yang kami jadikan referensi selama melakukan penelitian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika kami memiliki kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan sekiranya penelitian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.